pemirsa, kita minta nih bintang tamu kita, narasumber, untuk menjawab pertanyaan kita tadi ya. Gimana nih Pak Hujim? Iya, jadi kalau kita perhatikan apa itu ajaran tentunya di Makrifat di Jawa ini, maka jiwa para nabi, para wali, ya, para apa itu rasul, ya, atau para syekh misalnya, ini bukan jiwa yang tidak memiliki kekuatan, ya, tapi jiwa itu sendiri memiliki kekuatan. Ya. Misalkan gini, kita sekarang kalau melihat agama Islam, itu kan hanya dibawa oleh seorang yang namanya Muhammad, ya kan. Akan tetapi setelah itu sebenarnya memperkenalkan kan orang-orang lain, ajaran Islam itu ini. Tetapi karena kekuatan, ya, jiwa dari Nabi itu luar biasa, maka orang sadar atau tidak sadar itu mendapatkan pengaruhnya. Itu kalau di dalam metafisik. Sehingga zaman sekarang ini sebenarnya nggak ada yang memaksa orang masuk Islam. Tetapi adanya suatu peristiwa kadang-kadang orang langsung tertarik untuk memasuki agama Islam. Yang paling jelas itu adalah Jalaluddin Rumi. Pada saat beliau masih hidup dan memasuki Turki, ya, karena beliau orang Persia, umat Islam itu ada apa itu sekitar 20%. Tetapi setelah Rumi meninggal dan dia berpesan kepada muridnya agar memberikan satu apa itu memo, ya, di pintu gerbang kuburannya, bahwa istilahnya itu akan rugi Anda bila tidak sempat berziarah ke makam kami, ya, Rumi, kan gitu kan. Nah, akhirnya orang tersentuh oleh ucapan itu dan pelan-pelan orang Turki itu berziarah. Akhirnya agama Islam tanpa ada mubalik yang membawa menjadi, ya, dan Turki sekarang merupakan negara yang praktis 100% beragama Islam. Ya, itu artinya kekuatan dari yang bersangkutan. Ya. Ini tadi juga sebetulnya saya mengutip apa yang dikatakan Pak Iwan, ya, mengutip apa, menceritakan Profesor Hasbi, mengutip dari Profesor Hasbi, bahwa kemudian mungkin saya bisa mengatakan bahwa ekonomi orang-orang situ secara kasar kita mengatakan ini masyarakat ini dihidupi oleh orang mati, gitu ya. Artinya kemudian ada kekuatan yang bisa menggerakkan suatu roda perekonomian lah atau ini. Tapi secara mungkin saya boleh tanya lebih mendalam kepada Pak Iwan. Sebetulnya percaya nggak sih ada kekuatan magis atau misalnya karomah atau apa yang kemudian ditinggalkan oleh seorang wali atau seorang nabi? Gini, saya suka merasa makin tua nih makin merasa bahwa saya ini orang yang sangat rasional. Jadi saya tuh bukan orang yang gampang percaya yang gaib-gaib. Ada yang gaib. Dengan peristiwa yang tadi saya bilang istri saya meninggal gimana, ada kok peristiwa gaib itu, tapi nggak sebanyak seperti yang digembar-gemburkan orang. Contohnya yang mudah aja, Mbak Zi, pernah dihitung nggak berapa sih dolar yang masuk ke Madinah karena ada makam Nabi di sana dengan Umar dengan ini? Coba dihitung. Abu Bakar. Dari sejak beliau meninggal sampai sekarang berapa itu berkah tiga orang ini? Apa bisa pangeran-pangeran Arab itu pada beli-beli pesawat pribadi segala macam kalau di Madinah nggak ada itu? Betul nggak Pak? Betul. Ya. Dan itu sih nggak usah digaib-gaib, itu bisa dihitung kok, bisa gitu. Artinya kemudian hasil yang didapatkan dari makam keberadaan itu, betul. Makam jadi itu. kalau di Sayyidina Ali itu di mana Pak? Di apa Najaf. itu Irak, ya, di Indonesia juga makam-makam wali juga itu bisa dihitung kok dengan rasional, bisa dihitung. Nah, persoalannya kita mau menyambungkan nggak yang bisa dihitung dengan rasional ini dengan yang digaib-gaibkan sama orang. Biasanya orang suka membelah gitu menjadi ini, ya betul. Saya ingat satu pelajaran dari Pak Hujim adalah di dalam Makrifat Islam, dan sebetulnya juga sama dalam Makrifat Jawa, sebetulnya tidak ada perbedaan antara dunia akhirat, lahir batin seharusnya satu. Kita yang melihat berbeda, ya. Kita yang milah-milah. Tadi Pak Hujim mengatakan ada kekuatan ruh, ada kekuatan jiwa di situ. Sebetulnya hakikatnya seperti apa, Pak? Ketika kemudian para nabi atau wali ini kemudian ketika hidup memberikan sumbangsi menjadi guru bagi umat manusia, kemudian meninggal. Apakah betul, bagaimana kita bisa memahami kematian mereka itu?
Oh ya, kan gini Mbak, kalau dari sudut apa itu aspek lahiriah ya gampang kan. Begitu seseorang badannya tidak lagi bisa berbuat, ya, tidak bisa lagi berbuat, bahkan semakin hari menunjukkan kehancuran badannya, orang itu mati. Jadi artinya kalau kita melihat sesuatu secara lahiriah sederhana. Akan tetapi kalau kita lihat dari aspek rohani, nah aspek ya ini, itu kita bisa lihat apa itu bagaimana pengaruh orang itu di kala hidup bisa dilihat setelah matinya. Ya, setuju saya. Iya, Betul jadi sekali itu. orang ngomong kayak apa, iya kan? Tapi setelah mati nggak ada yang menghargai, artinya tidak memiliki aspek yang terpancarkan. Nah, tapi kalau sudah dihargai, nah itu berarti ada orang yang masih terpengaruh, kan gitu kan? Iya. Pemirsa, bahwa kuburan adalah rumah masa depan bagi kita semua. Ya Pak Iwan ya, kita semuanya adalah calon yang akan datang atau menempati rumah-rumah itu. Tentu kita akan lebih mendalami ini bagaimana sebetulnya makna dari ziarah kubur dalam tradisi Islam dan khususnya dalam tradisi Muslim di Jawa. Pemirsa, kita akan kembali sesudah komersial break. Tetaplah bersama kami, Belajar Islam.